Halo teman-teman, sebelumnya aku mau nanya nih ke kalian. Kalian tuh tahu gak sih apa itu PHP? Nah, jadi PHP ini adalah salah satu jenis bahasa pemrograman. Nah, for your information, di dalam PHP ini ada blok kode yang disebut sebagai looping dan function. Nah, kalian udah tahu belum soal looping dan function? Nah, jadi pada video kali ini, aku akan ngejelasin tentang function dan looping di PHP. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan secara singkat apa itu looping dan function di PHP. Nah, kita mulai dari function. Function dalam PHP adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Bayangkan function ini adalah seperti sebuah resep. Kamu punya langkah-langkah yang jelas untuk membuat suatu hidangan dalam pemrograman. Function memungkinkan kita untuk melompokan sekumpulan kode menjadi satu unit yang dapat dipanggil berkali-kali. Nah, kita akan lanjut ke bagian looping. Looping ini jauh lebih singkat. Looping adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengulang suatu blok kode beberapa kali. Nah, habis ini kita akan mulai masuk ke contohnya. Oke? Nah, kita mulai masuk ke contohnya. Yang pasti pertama-tama kalian perlu untuk mendownload aplikasi coding kalian. Lalu buat file dengan jenis pemrograman PHP. Lalu kalian bisa gunakan shortcut dengan tanda seru untuk membuat coding HTML seperti head, body, dan lain-lain. Lalu kalian harus buat pembuka kode PHP. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengingatkan bahwa function adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, untuk memulai kode function, kita harus memanggil function dengan kode function. Lalu, karena contoh kali ini aku akan membuat penjumlahan dua bilangan, kita akan membuat nama fungsi seperti ini. Saya menamakannya dengan jumlah. Untuk proses-proses selanjutnya, silakan ikuti saya dulu, nanti saya akan jelaskan di akhir. Nah, untuk memanggil hasilnya, kita perlu menambahkan satu variabel. Di sini saya menambahkan variabel itu hasil. Lalu kita akan mengcopy nama fungsi yang tadi kita tulis untuk memberitahu berapa angka yang kita pilih untuk kita jumlahkan. Lalu untuk menampilkan hasilnya, kita akan menggunakan echo. Lalu kita akan tulis variabel yang tadi kita buat yaitu $hasil. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya bahwa sesuai angka yang saya masukkan yaitu 10 dan 20, bahwa hasil penjumlahan antara kedua bilangan tersebut adalah 30. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di dalam function. Yang pertama tuh ada nama fungsi, seperti yang saya tambahkan di situ. Lalu yang kedua ada parameter. Nah, parameter ini adalah jumlah bilangan yang kita akan gunakan, yaitu $A dan $B. Untuk sisanya ada body fungsi, yaitu kode yang dijalankan ketika fungsi dipanggil, dan return value. Nah, ini tuh adalah hasil dari fungsi yang dikembalikan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan ke kalian tentang looping di dalam PHP. Untuk pengingat bahwa looping sesuai namanya adalah blok kode yang memungkinkan kita untuk mengulang suatu blok kode beberapa kali. Nah, yang pasti seperti biasa untuk memulai pemanggilan kode ini, kalian harus menggunakan pembuka dari kode PHP sendiri. Nah, kalau yang function nama kodenya adalah function, kalau looping kita akan menggunakan for. Nah, untuk sisanya, silakan ikuti dulu dan saya akan jelaskan setelah hasilnya sudah beres. Nah, untuk menampilkan hasilnya seperti biasa kita akan menggunakan echo, lalu kita panggil $i.
Nah, bisa dilihat di sini bahwa hasilnya kita telah menampilkan angka 1 sampai 5 secara berurutan. Nah, struktur dasar dari looping ini ada yang pertama tuh ada inisiasi. Nah, seperti yang kita lihat bahwa kita ada $i sama dengan 1. Nah, ini tuh untuk memulai perulangan. Yang kedua ada kondisi. Nah, itu tuh seperti $i lebih kecil sama dengan 5. Nah, ini tuh untuk membataskan kapan perulangan itu berhenti. Yang selanjutnya ada increment dan decrement. Ini tuh seperti $i plus plus. Nah, ini tuh menentukan bagaimana nilai $i berubah setelah setiap iterasi. Nah, jadi hasilnya itu perulangan ini akan mencetak angka 1 sampai 5 dan setiap kali looping dijalankan, nilai $i akan bertambah 1 hingga mencapai 5 dan setelah itu perulangan akan berhenti. Seperti yang di contoh itu. Nah, setelah menjelaskan keduanya, di sini saya mau ngasih tahu ke kalian kalau hal tersebut keduanya bisa disatukan. Nah, looping dan function ini disatukan dengan tujuan untuk efisiensi. Nah, kita akan langsung masuk ke contohnya. Yang pasti yang pertama seperti biasa harus kita buka dengan kode pembuka PHP sendiri. Nah, di contoh kali ini saya akan membuat kode untuk menampilkan angka genap saja dari angka 0 sampai 20. Nah, seperti biasa, kita akan membuka dengan function awal, lalu kita akan membuat nama dari bilangan yang kita akan gunakan. Di sini, saya gunakan bilangan genap. Nah, untuk parameternya kita hanya menggunakan satu, dan di sini saya akan menggunakan $n. Lalu kita akan mulai menggunakan loopingnya. Di sini kita akan memanggil for, lalu menggunakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian looping. Kita akan menggunakan sebagai pembuka yaitu $i sama dengan 0, karena kita akan mulai dari angka 0. Lalu kita batasi pengulangan tersebut sampai angka 20. Tetapi karena 20-nya kita belum tunjukkan, jadi kita akan menggunakan pembatasan sampai $n. Jadi $n itu pembatasnya akan bebas, nanti kita akan tentukan di akhir. Karena saya akan menampilkan hanya angka genap saja, jadi kita di sini akan menggunakan if. Nah, di sini saya akan membuat bahwa $i ketika dipersenkan 2 dan maka hasilnya 0. Nah, itu akan ditunjukkan baru hasilnya. Kalau dibagi 2 hasilnya bukan 0, tidak akan ditampilkan di jawabannya di hasil akhirnya. Nah, di situ saya akan panggil hasil akhirnya menggunakan echo $i. Nah, di sini kita akan menentukan $n itu berapa bilangannya, dan di sini saya akan memutuskan bahwa kita akan menggunakan 20. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini bahwa hasilnya akan memunculkan angka genap saja dari angka 0 sampai 20 secara berurutan. Nah, jauh lebih efisien bukan? Tidak menggunakan banyak kode untuk menggunakan pengulangan dan function. Nah, jadi seperti itu video kali ini. Jadi seperti yang kalian sudah tahu yang tadi saya jelaskan, bahwa itu adalah dua konsep dasar dalam pemrograman PHP, yaitu adalah function dan looping. Kalian bisa melihat bahwa fungsi membantu kita mengisi kode dengan lebih efisien, dan bagaimana looping memungkinkan kita untuk melakukan pengulangan tanpa menulis kode berulang-ulang. Kedua konsep ini bisa digabungkan untuk buat pemrograman yang lebih dinamis dan efisien. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan semoga nilai saya bagus. Amin. Bye-bye.